Assalamualaikum, selamat datang di channel ini. Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik-baik saja dan apa yang dikerjakan bisa sukses. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membagikan satu video. Seperti pada judul video ini, saya kedatangan dua paket helm dari luar negeri, tepatnya yaitu US, dan terkena bea cukai hampir 12 juta. Ya, dibelatkan 12 juta lah. Di sini saya ingin bagikan itu pengalaman saya. Kok bisa sih, bagaimana ceritanya? Helmnya sebenarnya seperti apa sampai terkena bea cukai 12 juta. Saya sih berharap ini nanti bisa memberikan pengalaman ya bagi teman-teman yang lainnya. Dan ya paling tidak di video ini saya memberikan sesuatu yang positif, bukan sesuatu yang negatif. Bagaimana ceritanya saya bisa datangan helm dari luar negeri, dari US tadi, dan kena bea cukai hampir 12 juta. Seperti yang teman-teman ketahui, hobi saya atau profesi saya kan suka custom helm, dan lewat Instagram saya ada seorang yang tertarik, yaitu dari US itu tadi. Mungkin saya flashback sedikit sebelumnya, dia itu sudah pernah memesan 2 helm Shark, tapi bukan menggunakan helm Shark asli, Diablo dan Shark yang monster atau yang ada petirnya itu, monster kan, itu namanya monster atau apa ya itu. Menggunakan helm KYT R10 yang saya modif sedemikian rupa hingga mirip Shark Press R Pro. Itu sudah saya kirim dan ternyata dia suka dengan hasilnya. Setelah tidak begitu lama jangka waktunya, dia ingin memesan helm lagi, yaitu helm AGV yang motif Sole Luna dan motif Sky Team. Jadi 2 helm, Sole Luna 2018 dan Sky Team. Awalnya dia ingin menggunakan helm dari sini, dari Indonesia, dan dia tanya berapa kalau harga helm AGV Pista di Indonesia. Setelah saya melihat online shop, ya banyak beberapa ya online shop itu, saya melihat harganya memang tinggi ya, 15 juta. Lalu saya sampaikan ya ke dia ya sekitar 1.400, 1.300 sampai 1.400 dolar lah. Dan pada akhirnya dia memutuskan tidak membeli helm, tidak menggunakan helm dari sini, tapi menggunakan helm dari sana, yaitu dari tempat dia berdomisili, yaitu US. Di sana dia membeli, katanya itu dari Dynasty Store. Dari Dynasty Store, setelah itu dia kirim ke sini. Jadi setelah dia membeli 2 helm, AGV Pista GP dan AGV Pista GPX, jadi memang berbeda. Tapi yang mana saya sendiri juga tidak tahu, yang ini atau yang ini, yang motifnya apa saya tidak tahu karena dia tidak mengirim foto dan saya tidak bertanya untuk detailnya helmnya seperti apa. Yang jelas dia mengirim 2 helm, ya nanti kita unboxing bersama lah isinya seperti apa. Dalam waktu 1 minggu dari US dikirim ke Indonesia, sampai setelah masuk Indonesia itu ternyata masih ditahan bea cukai dan kita harus menebus 2 helm ini dengan biaya 12 juta. Jadi saya mendapatkan surat ya, surat dari bea cukai, yang setiap masing-masing paket ini ada suratnya berapa biaya masuk yang harus dibayarkan ke bea cukai, ditebus untuk mengambil 2 paket ini. Ya, saya pertama kaget karena setiap helm itu hampir 6 juta ya. Di sini ada satu helm 5.525.000. Maaf ya, karena saya juga seminggu baru sakit, jadi kondisinya belum 100% sehat lah gitu. Jadi setiap helm itu satu helm 5.525.000. Saya juga agak kaget karena yang jelas kalau saya membayar sebesar itu saya tidak mampu. 5 juta itu bukan 6 juta, itu bukan uang yang kecil bagi saya, dan harus 2 helm. Akhirnya saya tidak mengambil paket ini karena memang itu tadi harus membayar sekian. Saya sampaikan ke pengirim helm ini tentang biaya yang harus dibayar untuk bisa mengambil paket ini, dan ternyata dia juga merasa wow, kok mahal. Ya dia mau saja membayarnya, tapi dia memang ya cukup kaget karena kok mahal sampai 6 juta biaya masuknya. Akhirnya ya dia mau membayarnya, tapi karena saya juga
tidak mau terlalu memberatkan dia, klien saya ini, saya menawarkan, oke, mungkin saya tidak akan mengambil paketnya dulu, akan saya mungkin ada solusi terbaik untuk mendapatkan keringanan atau ya apalah solusi terbaik nanti dari bea cukai. Akhirnya saya minta waktu dua mingguan lah, sekitar 2 minggu lebih untuk mengurus, mungkin ada solusi terbaik untuk mendapatkan keringanan atau ya apalah solusi terbaik nanti dari bea cukai. Akhirnya saya minta waktu dua mingguan lah, sekitar 2 minggu lebih untuk mengurus ini ke bea cukai, karena juga menunggu keputusan, ya saya juga sibuk. Jadi, dan kebetulan kan di kota saya itu tidak ada kantor bea cukainya, yang ada di kota tetangga. Karena saya di Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, dan yang ada itu bea cukai di Kabupaten Kediri, kota Kediri ya. Lalu setelah waktu 2 minggu saya mengurus itu, mulai saya dari berkonsultasi ke kantor bea cukai bagian ya yang mengurusi tanya-tanya dari pihak bea cukai, ya memang ini keputusan dari kebijakan dari negara bahwa paket yang lebih dari nilainya dari $100 itu dikenakan bea cukai. Tapi memang ada beberapa kebijakan untuk misalkan paket atau impor melalui PT itu atau lewat PT itu tidak dikenakan bea cukai, dan dari pihak bea cukai menyarankan coba mengajukan permohonan ke kepalanya untuk keringanan, dan keringanan yang dimaksud adalah impor sementara untuk barang kiriman. Kalau impor sementara itu dari pihak bea cukai mengatakan kita bisa mengambil paket ini dengan membayar ya sebesar biaya yang dikenakan, namun setelah barang ini dikirim ulang ke luar negeri, dikirim kembali, maka jaminan itu bisa diambil. Oke, saya akhirnya membuat satu surat permohonan ke Kepala Bea Cukai Kabupaten Kediri. Ternyata setelah saya menunggu beberapa lama, ternyata tidak disetujui, dan ada balasan surat dari Bea Cukai yang isinya juga hal penolakan permohonan impor sementara barang kiriman kepada saudara Lutfi Hakim atau Lutfi Harbras. Jadi memang ditolak dan tetap harus membayar sebesar yang dikenakan pada awal tadi. Jadi ya tetap tidak bisa karena memang kebijakan. Sebenarnya dari pihak bea cukai itu, misalkan saya memiliki NPWP, beban yang dikenakan tidak sampai 6 juta itu ya dipotong sekitar 1 jutaan lah. Tapi ya karena saya tidak punya NPWP dan saya memang awam di dunia impor beli barang dari luar negeri, sebenarnya saya juga awam, dan ini juga pertama kalinya saya mendapat kiriman paket dari luar negeri dari luar, namun untuk pengalaman saja lah. Jadi ya karena tidak bisa, otomatis saya menyampaikan ke pemiliknya lagi setelah dalam kurang lebih 2 minggu lebih, ya hampir 3 minggu lebih. Kalau di total mungkin hampir 1 bulan lebih ini di bea cukai. Setelah bea cukai ini masuk ke kantor pos, itu barangnya ditahan sekitar ya lebih dari 40 hari, lebih dari 30 hari. Karena proses yang demikian rumit, terus menunggu ini menunggu itu, akhirnya saya sampaikan ke pengirimnya, lalu dia ya setuju membayarnya dan saya setorkan ke bea cukai. Akhirnya barang saya ambil, namun belum berhenti sampai di situ. Ternyata di paket yang lebih dari 30 hari atau berapa hari di kantor pos itu dikenakan bea simpan. Jadi saya harus mengeluarkan lagi bea simpan, memang tidak banyak, tapi ya ini di luar dugaan saya. Ternyata ada lagi biaya yang harus saya berikan, yaitu bea simpan sebesar helm per hari 2.000. Untuk biaya-biayanya ternyata impor kedatangan barang dari luar negeri itu tidak mudah ya. Prosesnya sedemikian rumit dan biaya-biaya yang harus dibayarkan ke negara itu mahal. Karena itu bertujuan
nahan agar tidak terlalu banyak barang dari luar negeri ya. Sebenarnya ya tidak masalah sih, tapi kalau saya pribadi sebenarnya juga keberatan karena saya hanya jasa. Ya takutnya karena ini kan barangnya akan dikirim lagi ke luar negeri, jadi tidak saya gunakan pribadi, hanya jasa saja yang ya cukup merepotkan juga sih kebijakannya, karena memang dari pihak bea cukai sendiri menyampaikan bahwa kebijakan untuk barang impor permohonan impor sementara untuk barang kiriman itu belum ada untuk pribadi. Kan saya pribadi tidak punya PT, tidak punya CV, dan saya membuka usaha ini juga baru. Kalau ada klien dari luar negeri otomatis mengirim barang, itu namanya kan tetap barang pribadi, bukan barang seperti PT. Makanya itu tidak ada, dan kemarin itu ya sempat dari pihak bea cukai sendiri gimana ya untuk mengatasinya agar keringan, tapi ternyata memang dari kepalanya pun tidak bisa. Itu sudah kebijakan dari saya, oke lah, apa-apa. Yang penting saya juga tidak membayarnya karena yang jelas saya juga tidak mampu. Ya, yang bayar memang tetap pengirim helm ini, pengirim aslinya ya. Oke, jadi itu tadi lah ceritanya sampai kok bisa terkena bea masuk. Karena di bea cukai itu paket ini nilai harganya itu $1.000 setiap paket, $1.000, dan untuk persentase bea cukainya itu sekitar 35%-an atau 30 lebih lah pokoknya. Ada aplikasinya untuk mengecek bea cukai, itu ada. Kalau teman-teman ingin mungkin memperdalam masalah bea cukai ini, mungkin kalau ingin mengecek berapa biaya persentase bea cukai yang harus dikenakan jika nilai barangnya lebih dari $100 itu berapa persen bisa dicek, ada aplikasinya ya. Coba cari di Google Play Store, itu ada. Saya sendiri juga diberitahu oleh pihak bea cukai untuk coba mengecek setiap ada kiriman dari luar negeri, tapi untuk saat ini memang masih 2 ini. Selanjutnya mungkin belum ada. Dan oke, mungkin kita akan mengunboxing kedua paket ini ya. Nah, seperti apa sih modelnya, bahkan ya saya sendiri ya ini baru pertama kalinya ya membuka helm AGV dan akan memegang helm AGV Pista yang harganya belasan juta, bahkan sampai puluhan, lebih dari 20 juta. Oke, kita buka satu persatu. Dia agak deg-degan dan oke, jadi kalau itu yang ini bagian bawahnya segelnya, yang ini tidak disegel ya dari bea cukai, hanya satu sisi. Oke, jadi ya standar ada 2 box ya, ada 2 box. Jadi kata si pemilik helm ini, dia belinya di Dynasty Store itu sekitar $800. Jadi kalau ditambah dengan bea cukai yang dikenakan di Indonesia, ya ditambah 400 ya 450, 1250. Ya 1250 ya 1300 ya hampir saja, harganya hampir sama seperti di kalau beli helm di sini. Tapi dia memilih karena memang perhitungan awal dikira akan lebih murah beli di sana lalu dikirim ke sini, ternyata ya hampir sama sih. Ya beda, memang ada perbedaan. Jadi ini 2 paket, jadi ini untuk yang satunya ya seperti apa modelnya.